kaya alam dan budayanya. Menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia. Selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kawan akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Islam mengatur tentang entrepreneurship. Apa itu yang dimaksud dengan entrepreneurship? Ternyata entrepreneurship itu bahasa lain sebelumnya adalah kewirausahaan. Kalau sekarang dikenal dengan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu menggambarkan bagaimana orang memiliki usaha baik dalam bidang produk atau jasa. Dalam Al-Quranul Karim bagaimana membahas tentang kewirausahaan. Istilah yang digunakan di dalam Al-Quranul Karim diantaranya disebutkan tijarah. Tijarah itu perdagangan, bisnis. Bahkan di dalam Al-Quran menggunakan redaksi al-bai'. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Bahkan di dalam Al-Quran juga berbicara tentang istilah bisnis atau kewirausahaan. Islam menggunakan redaksi dalam Al-Quran tadayantum, yaitu bicara tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Bahkan berbisnis bisa juga dengan cara bergadai. Badai ini disebutkan kalau kita tidak bisa bayar cash, tidak bisa ngutang, maka dengan cara yang terakhir yaitu gadai, yaitu dengan redaksi farihan maqbudah. Nah, bagaimana kita melihat di zaman Nabi SAW? Nabi sukses ternyata di dalam buku Muhammad Afzalur Rahman, Muhammad S. Trader, Nabi sukses sebagai pedagang atau bisnismen, sebagai entrepreneur. Bahkan disebutkan di dalam berbagai kitab Sirah Ibnu Hisam. Bahkan dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi, Nabi SAW sampai melamar Siti Khadijah dengan 20 ekor onta. Nabi berbisnis, Nabi berdagang. Satu ekor onta kalau harganya 100 juta, maka kalau dikali 20 maka kurang lebih 2 miliar. Bisa kita bayangkan Nabi melamar Siti Khadijah dengan 2 miliar menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ada catatan dalam berbagai buku, diantaranya dalam buku Mas'udul Alam Suduri, Kontribusi untuk Islamic Economic. Nabi SAW sukses ternyata tercatat ketika Nabi memimpin negara Madinah. Bahkan Nabi SAW sebagai pengembala, Nabi SAW sukses juga menjadi pedagang. Ternyata berdagang dengan berdakwah lebih lama Nabi berdagang, itu kurang lebih 25 tahun. Kalau berdakwah kurang lebih 23 tahun. Nah, Nabi berdagang inilah yang memperoleh kesuksesan yang luar biasa. Nabi memiliki keahlian soft skill, mengelola usaha. Kemudian rezekinya, pemodalnya itu dari Siti Khadijah yang dikenal dengan akadnya adalah mudharabah. Sahibul malnya adalah Khadijah, kemudian pengelolaannya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, bicara tentang bisnismen yang sukses, inti dari entrepreneurship adalah create new and different, buat sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, di mana-mana orang kalau udah membuat sesuatu yang baru dan berbeda dalam bidang produk dan jasa, ternyata Nabi saja tadi pedagang. Para sahabat juga pedagang juga. Dalam kitab Tuhfatul Habib disebutkan Ali bin Abi Thalib juga pedagang parfum. Wa kana Abu Thalib attaran. Ternyata Abu Thalib adalah sebagai penjual parfum. Bahkan diriwayatkan juga Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Abdurrahman bin Auf adalah pedagang kain yang disebutkan wa kana Abu Bakar bazzaron. Ternyata Abu Bakar usahanya itu adalah sebagai tukang kain. Nah,
termasuk juga wa kadzalika Umar wa Utsman wa Abdurrahman bin Auf. Itu pengusaha yang luar biasa. Bahkan catatannya awalnya Abdurrahman bin Auf tuh kere, tukang angkut barang. Kemudian dari uang yang dikumpulkan berpikir ikro, amati, tiru, modifikasi. Baca pasar, ternyata Abdurrahman bin Auf berdagang. Ternyata rahasia kesuksesan Abdurrahman bin Auf bersungguh-sungguh dan bersedekah saat menjadi pengusaha. Bahkan dicatat Abdurrahman bin Auf sedekahnya sampai 40.000 dinar. Wah, luar biasa sekali. Sampai 700 ekor onta beserta pasukan kapilahnya dari Madinah disedekahkan, bukan berkurang tapi bertambah. Ini rahasia kesuksesan dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Bahkan disebutkan juga dalam Al-Quranul Karim. Para nabi-nabi juga ternyata untuk menafkahi kehidupan sehari-hari mereka bekerja dengan cara luar biasa. Ada yang mereka sebagai tukang kayu, dalam Al-Quran disebutkan wasna'il pulka bi'ayunina wa wahyina. Ternyata Allah berfirman, dan buatlah hainu al-pulka bahtera. Bahtera itu perahu, karena Nabi Nuh memang profesinya tukang kayu, bikin perahu juga bi'ayunina wa wahyina, sesuai dengan pengawasan kami dan sesuai dengan yang namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Al-Hakim, dalam kitab Al-Mustadrak lil Hakim, ternyata ada hadis Nabi yang cukup lumayan panjang yang menggambarkan bagaimana entrepreneurship, jiwa kewirausahaan yang didapatkan para nabi-nabi yang lainnya agar mendapatkan rezeki. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam, dia profesinya sebagai petani. Kemudian Nabi Nuh tadi sebagai tukang kayu, Nabi Idris tukang jahit, yang disebutkan uhadditsuka an Adam alaihissalam innau kana harsan. Ternyata Nabi Adam tukang nanam pohon, atau dalam riwayat yang lain disebutkan wa kana Adam alaihissalam zarra'an, sebagai petani. Bahkan ada hal yang menarik disebutkan juga sama juga Nabi Nuh. Wa haditsuka an-Nuhin innau kana abdan najjara. Ternyata Nabi Nuh profesinya tadi itu tukang kayu dan dijual. Dalam bahasa entrepreneurship tadi, create new and different, buat sesuatu yang baru dan berbeda. Ya dengan keahlian masing-masing. Ada orang yang bekerja tadi dalam bidang produk, dia membuat produk kemudian dijual. Ada yang dari jasa, inovasi-inovasi yang dikembangkan. Ala kulli hal, dalam materi kita tentang Islam dan entrepreneurship, ternyata Nabi mengharapkan kita tetap bekerja semaksimal mungkin dengan usaha, usaha. Wira artinya pemberani. Usaha sesuai dengan usaha kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezeki udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Laha ma kasabat wa leha maktasabat. Semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita apapun milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan ternyata ada ketentuan yang bisa kita berikan. Bahkan rezeki dari Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, semua ada rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk bersama-sama berusaha. Kalau udah dapat rezeki jangan lupa bersedekah. Tangan yang di atas lebih mulia dibanding tangan yang di bawah. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.